bahwa bisa dibilang salah satu cara menghadapi virus ini yang paling utama, selain kita menjaga supaya kita jangan terjangkit dengan menjaga kebersihan yang nomor satu, saudara-saudara, yang lebih baik daripada itu adalah menjaga daya tahan tubuh, imun sistem kita semaksimal mungkin. Dan sudah dibuktikan secara ilmiah bahwa imun sistem itu sangat baik di orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Artinya orang-orang yang punya iman kepada Tuhan. Ini dibuktikan secara ilmiah. Diadakan penyelidikan kepada orang yang punya hubungan dengan Tuhan, mereka punya imun sistem yang lebih. Ya, orang-orang yang beragama, yang percaya kepada Tuhan punya imun sistem yang lebih daripada mereka yang tidak. Dan saat ini, saudara-saudara, ada satu hal yang begitu nyata terjadi kepada semua orang, beriman atau tidak beriman, yaitu ketakutan yang luar biasa. Ketakutan yang luar biasa itu akan sangat berbahaya bagi kita. Kenapa? Karena itu akan menghilangkan iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, menghancurkan iman kita kepada Tuhan, dan akibat daripada hal itu adalah imun sistem kita akan menurun. Dan kalau imun sistem kita menurun, maka kita rentan kepada virus ini, rentan kepada virus apa saja, dan juga virus COVID-19 ini. Jadi saudara-saudara, ini saat bagi kita untuk tingkatkan daya tahan, bukan hanya lewat makanan, tapi yang paling utama juga salah satu lewat pikiran. Ya, jadi mari kita dekatkan diri kepada Tuhan. Ya, saya mengerti bahwa secara manusia kita diliputi ketakutan dan itu wajar, ya. Tetapi tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, saudara-saudara. Ya, salah satu obat yang ampuh selain berdoa, ya kita belajar Alkitab untuk meningkatkan iman kita. Ya, oke. Jadi pada saat ini saya ingin coba menjawab pertanyaan begitu banyak orang. Salah satu kontroversi di saat ini adalah apakah virus ini dibuat atau virus ini alami? Apakah virus ini adalah Tuhan yang bikin atau setan yang bikin? Ya, dan ini cukup mengganggu. Ya, kalau kita punya pemahaman yang benar, semoga kita akan dapat jawabannya dan boleh menguatkan iman kita. Ya, saya tidak menjawab dari konspirasi teori. Ya, kalau saudara lihat sekarang ini ada seorang bisa dibilang yang penulis yang disebut sebagai Bapak konspirasi teori dunia. Ini kita bicara dunia. David Icke, ya. Saya lihat wawancaranya, ya. Kesimpulannya dia adalah ini dibuat, ya. Tapi kita nggak bisa buktikan. Dia juga nggak bisa buktikan. Dia hanya tulis buku, ya. Dan kalau saudara lihat presentasi dari Walter Veith, ya, sekitar 2 minggu yang lalu di Jerman, ada satu dokumen yang dikeluarkan, ditulis dokumen ini tahun 2012, ya, skrip apa yang terjadi dan sangat mirip dengan apa yang. Jadi skrip itu menulis bahkan nama virusnya disebut COVID, Corona COVID. Bayangkan, nama virusnya 8 tahun yang lalu ditulis Corona COVID. Nggak ditaruh aja 19-nya. Ya, tapi virusnya disebut Corona dan dimulai dari Cina, kemudian berkembang ke Asia, Asia Tenggara, seluruh Asia, dan akhirnya ke Eropa. 8 tahun yang lalu sudah ditulis. Ya, ini sesuatu yang menjadi tanda tanya. Saya membaca juga tulisan dari para ahli virus, mereka bilang ini nggak mungkin adalah buatan. Ini alam. Oke, saya nggak mau terjebak dengan semua teori-teori ini. Mari kita lihat apa yang Alkitab bilang, ya. Dan
kita lihat banyak orang yang beragama sekarang mengatakan, ya, banyak orang mengatakan bahwa virus COVID ini terjadi oleh karena kejahatan manusia. Jadi oleh karena kejahatan manusia, Tuhan hukum, dan khususnya orang yang beragama menyatakan ini karena kaum gay dan lesbi. Apakah tepat? Apakah tepat orang-orang mengatakan hal seperti ini dalam keadaan seperti ini? Ya, mari kita lihat apa yang lebih baik approach-nya. Ya, jadi ya saudara-saudara, bagi saya Alkitab punya segala jawabannya. Oke, ya, semoga saudara bisa ambil kesimpulannya. Ya, mari kita buka virus ini di dalam Alkitab. Bahasa Indonesia sebut itu sampar. Hanya saja saya ragu kalau kata sampar dimengerti oleh generasi sekarang. Kalau saudara buka kata sampar di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sampar adalah hama penyakit yang menular. Itu artinya, ya. Pertama kali di dalam Alkitab, kata sampar ini muncul di dalam Keluaran. Ya, mari kita buka di dalam Keluaran. Ya, Keluaran 5 ayat 3. Saya bacakan. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Saudara perhatikan kalimat berikut ini. Supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Musa datang kepada Firaun. Musa bilang, Firaun, lepaskan kami kepada padang gurun karena kami akan menemui Allah kami, Allah orang Ibrani, supaya kami bisa mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ya, supaya jangan nanti Tuhan mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Jadi pertama kali di dalam Alkitab, ya, bisa dibilang bahwa penyakit sampar, ya, menurut Musa punya pemahaman, punya pengertian, penyakit sampar didatangkan oleh Tuhan. Kalau mereka tidak mau beribadah kepada Tuhan, maka Musa bilang, Tuhan akan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel. Itu yang Musa katakan kepada Firaun. Kalau kita bisa ambil kesimpulan, maka kita bisa katakan bahwa penyakit sampar digunakan Tuhan untuk menghukum umat Tuhan kalau mereka tidak berbakti kepada Tuhan. Kalau kita tarik aplikasinya, ya saudara-saudara, dalam keadaan normal, ya sebagai pendeta, saya melihat bahwa dimanapun saya pergi mengembalakan, Tuhan itu seperti mengemis kepada saya dan saudara untuk berbakti dengan tulus. Kebanyakan orang berbakti, ya badannya ada di gereja, sayangnya kelihatan hatinya nggak di gereja. Dan bagi Tuhan yang bisa membaca hati, Tuhan sangat tidak mau orang berbakti sekedar rupa, terpaksa, atau karena kebiasaan, karena ritual, dan karena beribu-ribu alasan yang lain. Tuhan hanya mau orang berbakti oleh karena orang mengasihi Tuhan. Ya, itu sebenarnya yang terutama. Tapi kadang-kadang ketidaktulusan manusia ini disikapi oleh Tuhan karena Dia mengasihi manusia. Ya, Dia tahu kalau manusia tidak berbakti kepada Dia, bahwa manusia akan masuk ke dalam berbagai-bagai pencobaan, berbagai-bagai dosa yang ujung-ujungnya akan membuat manusia itu sendiri rugi dan tidak berbahagia. Dalam kasih-Nya, ya, Tuhan harus gunakan cara-cara yang menakut-nakuti. Contohnya sampar ini. Tapi kita tahu bahwa
Sebenarnya Tuhan sama sekali tidak, ya, sama sekali Tuhan tidak mau bahwa manusia itu berbakti karena terpaksa. Ya, saudara-saudara, Tuhan sama sekali tidak mau. Ya, jadi apa kesimpulan kita di sini? Bisakah bahwa Tuhan mengizinkan virus corona saat ini terjadi oleh karena kita yang enggan untuk berbakti kepada Dia dalam keadaan yang normal? Dalam keadaan yang normal, kita enggan berbakti kepada Dia. Sekarang ini, ya, saya memperhatikan anggota-anggota saya menuntut pendeta. Ayo kita belajar Alkitab, ayo kita berdoa, ayo kita lakukan banyak hal yang rohani yang dalam keadaan normal tidak dilakukan. Ya, anyway, saudara-saudara, ya, Tuhan yang bisa dibilang, ya, oleh Musa mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan tulah, ya, penyakit sampar, wabah penyakit yang menular kepada umat Tuhan kalau mereka tidak mau berbakti kepadanya. Oke, kita lihat apalagi alasan Tuhan memberikan sampar. Berikutnya, ya, kita lihat, kita tahu bahwa di dalam tulah yang kelima pada akhirnya, karena Firaun menolak untuk melepaskan orang Israel, maka Tuhan menghukum Firaun dengan penyakit sampar pada tulah yang kelima. Ya, tulah kelima adalah penyakit sampar pada ternak. Jadi penyakit sampar terjadi kepada binatang-binatang. Tulah ke-10. Tulah ke-10 adalah anak sulung yang mati. Tetapi apakah itu bukan sampar, saudara? Karena pada tulah yang ke-10, samparnya bukan hanya kepada manusia, bukan hanya kepada binatang, tapi samparnya juga bahkan kepada hewan. Ya, saudara-saudara, kepada hewan samparnya terjadi. Jadi kita lihat bahwa Tuhan memberikan sampar kepada orang Israel kalau mereka tidak mau berbakti kepada Tuhan. Tuhan juga memberikan sampar kepada bangsa Mesir karena mereka menghalangi orang Israel untuk berbakti kepada Tuhan. Ya, ini bisa dibilang, saudara-saudara, apa yang digunakan oleh Tuhan di Alkitab Perjanjian Lama untuk maksud apa Tuhan memberikan sampar? Oke, apakah kita menghalangi orang untuk berbakti? Kalau kita lakukan itu, sangat bisa bahwa sampar adalah Tuhan izinkan agar orang boleh berbakti kepada Tuhan. Ya, dan Tuhan menghukum orang-orang yang menghalangi orang untuk berbakti kepada Tuhan. Ya, ini yang kita bisa ambil kesimpulan daripada apa yang terjadi di Mesir. Selanjutnya, di dalam Bilangan 14 ayat 12. Selanjutnya, alasan kenapa Tuhan memberikan sampar yang berikutnya. Saya bacakan Bilangan 14 ayat 12. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Ya, Tuhan bilang kepada Musa, ya, aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar. Dalam konteks apa Tuhan bilang seperti itu? Mari kita lihat ayat sebelumnya supaya kita tahu apa konteks dari ayat ini. Ya, di dalam ayat sebelumnya dibilang di sini, ya, ayat 11 saya bacakan. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, ya, dan mereka, ya, berapa lama lagi bangsa ini akan menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepada aku, sekalipun sudah ada mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Terima kasih yang sudah share screen-nya, ya. Saudara, kalau kita lihat di sini, konteksnya adalah
Tuhan bilang, berapa lama lagi bangsa Israel ini akan menista aku? Berapa lama lagi mereka tidak akan percaya kepadaku? Ya, saudara-saudara, Tuhan merasa bangsa Israel menista mereka, menista Tuhan. Ya, kenapa? Dan tidak mau percaya kepada Tuhan. Kenapa Tuhan bilang bangsa Israel menista Tuhan? Konteksnya adalah karena 12 pengintai pergi mengintai. Dan sesudah pulang, 40 hari mereka mengintai. 10 pengintai mengatakan bahwa mereka tidak akan dapat menaklukkan tanah Kanaan. Orang-orang penduduk tanah Kanaan adalah orang-orang raksasa katanya. Jadi nggak mungkin kita bisa menaklukkan tanah Kanaan. Yosua dengan Kaleb berusaha untuk meyakinkan orang-orang ini, tidak, kita akan mengalahkan mereka. Mereka bertelut, memohon, menangis, memohon kepada bangsa itu. Jangan sampai tidak percaya. Ya, waktu mereka memohon, mereka siap untuk dilontari dengan batu. Ya, saudara-saudara, ketidakpercayaan kepada Tuhan adalah penistaan kepada Tuhan. Ketidakpercayaan kepada Tuhan adalah penistaan kepada Tuhan. Saya sering tidak percaya kepada Tuhan. Saya sering tidak percaya kepada firman Tuhan. Walaupun secara jujur saya bisa katakan begitu banyak mujizat yang saya rasakan dalam kehidupan saya. Ya, saudara-saudara, kalau kita tidak percaya kepada Tuhan itu sangat menyakitkan hati itu. Tuhan yang berjanji untuk melepaskan mereka dari tanah Mesir. Ya, dan Tuhan sudah menuntun mereka, mujizat Tuhan tunjukkan kepada mereka. Saudara bayangkan, mereka melihat tiang awan, tiang api menuntun mereka. Tiang awan pada siang hari sehingga mereka di padang gurun tidak kepanasan. Ada air condition di padang gurun. Saya nggak bisa bayangkan betapa dahsyatnya. Dan mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa ada tiang awan yang menaungi mereka. Pada malam hari di padang gurun suhunya sangat rendah, sangat dingin. Tetapi penyertaan Tuhan, mereka lihat ada tiang api menghangatkan mereka siang dan malam. Ada heater, ada air condition yang menyertai mereka. Dan mereka melihat itu dengan mata kepala mereka sendiri. Tiang awan itu saya nggak tahu jelas. Tapi saya bayangkan bahwa tiang awan itu ada tergantung di langit. Berjalan, berhenti, itu tandanya orang Israel harus berjalan atau berhenti. Ya. Kemudian, sebelum mereka keluar, mereka lihat 10 tulah Tuhan lakukan kepada mereka. Ya, Tuhan telah berikan tulah itu kepada orang Mesir, tapi orang Israel tidak kena. 10 mujizat Tuhan berikan. Dan sesudah mereka lari, mereka seharusnya lari lewat jalan yang lebih aman. Tapi Tuhan sengaja suruh kepada Musa lewat jalan yang lebih susah. Oh, ternyata Tuhan punya maksud. Dan ketika mereka stuck, ya, terhenti di antara dua tebing, ya, mereka ada kayak di lembah dan di depan mereka adalah Laut Merah. Maka Firaun berpikir, wah, mereka sudah salah jalan, mereka sudah terjebak. Padahal ini adalah rencana Tuhan. Ketika Firaun mengejar mereka, ya, saudara-saudara bisa bayangkan, ya, orang Israel mulai mengeluh kepada Musa, ya, tapi Tuhan bikin satu lagi mujizat yang tidak pernah dibuat sebelumnya. Laut Merah itu terbelah. Jadi saudara bisa bayangkan Laut Merah terbelah. Dan waktu Laut Merah itu terbelah, ya, mereka berjalan di tanah yang kering. Satu malam orang Mesir berusaha untuk mengejar orang Israel. Sebagian daripada orang Mesir mulai bilang kepada Firaun, yang kita lawan ini bukan orang Israel lagi, ini kita lawan Allah orang Israel. Karena kita tidak bisa maju-maju, satu malam kita berusaha maju untuk mengejar mereka. Karena Tuhan menghalangi. Ya, beberapa orang Mesir memberikan nasihat kepada Firaun, jangan maju terus. Tetapi keras kepala Firaun dan mereka maju terus. Walaupun sudah ada nasihat, lebih baik kita mundur, balik. Karena satu malam kita bergumul untuk melawan mereka tidak bisa.
tidak bisa maju untuk mengejar mereka karena ada perlindungan Tuhan yang mengacaukan mereka. Ya, saudara-saudara, apa yang terjadi? Akhirnya setelah orang Israel lewat, maka laut itu yang tadi beku, ya, freeze, sekarang dia kembali normal dan matilah semua orang Mesir. Saudara tahu apakah orang Israel percaya kepada Tuhan waktu itu? Mari kita lihat di dalam Keluaran 14 ayat 31. Ya. Keluaran 14 ayat 31. Sesudah orang Mesir tertanam di dalam Laut Merah, ya, apa yang terjadi? Keluaran 14 ayat 31 saya bacakan. Ketika dilihat oleh orang Israel berapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Saudara lihat, mereka percaya atau tidak? Mereka percaya. Mereka percaya kepada Musa. Mereka percaya kepada Tuhan. Mereka percaya kepada Nabi Tuhan, ya, Musa. Dan mereka percaya kepada Tuhan. Mari kita lihat sekarang Ibrani 3 ayat 19, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang orang Israel. Sekarang kita lihat di sini bahwa mereka percaya. Tapi mari kita lihat sekarang di dalam Ibrani pasal yang 3 ayat 19 yang merupakan ayat yang memberikan alasan, ya, kenapa orang Israel tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Ya, jadi kita lihat bahwa orang Israel yang tidak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan adalah berdasarkan Alkitab, adalah orang-orang yang tidak percaya, ya, yang tidak percaya. Semua yang keluar dari Mesir berumur 20 tahun ke atas, laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, ya, jumlahnya 603.550 orang. Dari 603.550 orang, hanya Yosua dan Kaleb yang berumur 20 tahun ke atas, laki-laki, yang berhasil masuk ke tanah Kanaan. Dan Tuhan atau Alkitab, ya, katakan bahwa mereka tidak masuk karena ketidakpercayaan. Nah, ini mengganggu hati saya. Kenapa? Karena kita baca sesudah mereka keluar dari Mesir, mereka lihat laut itu terbuka dan membinasakan mereka, maka kita lihat mereka percaya kepada Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan. Tetapi dalam 40 tahun perjalanan mereka, dari 603.550 orang, hanya Yosua dan Kaleb yang berhasil masuk ke tanah Kanaan. Oleh karena yang lain tidak percaya. Dengan begitu, saudara-saudara, ada satu pelajaran yang sangat penting bagi saya dan saudara. Apa pelajarannya? Iman itu, ya, tidak bisa kita pertahankan, ya. Saya harus ulangi. Iman harus bertumbuh, kalau tidak, kita tidak akan bertahan. Iman harus bertumbuh. Ya, orang Israel percaya kepada Tuhan. Oleh karena mujizat Tuhan, 10 tulah, tiang api, tiang awan, laut terbelah, bangsa Mesir mati semua, 600 kereta bersama Firaun, mati semua tentara yang kuat daripada Firaun, yang merupakan negara adidaya pada zamannya, tentaranya yang paling unggul dari semua bangsa. Tetapi
binasa. Saudara-saudara, yang paling penting, kita punya iman itu harus bertumbuh. Tidak bisa iman kita 20 tahun yang lalu sama dengan iman kita sekarang. Tidak bisa iman kita yang 10 tahun lalu sama dengan iman kita sekarang. Tidak bisa iman kita yang 1 tahun lalu sama dengan hari ini. Tidak bisa iman kita yang minggu lalu bahkan sama dengan yang sekarang. Kenapa? Kenapa penting bagi iman untuk bertumbuh? Karena kalau iman tidak bertumbuh, yang terjadi adalah, saudara-saudara, ya, yang terjadi kita pada akhirnya akan kehilangan iman kepada Tuhan. Ya, ini yang kita bisa pelajari daripada cerita orang Israel ini, ya. Dan kita menista Tuhan kalau kita tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan merasa disakiti dan disolimi kalau kita memilih untuk tidak percaya kepada Tuhan. Ini sesuatu yang nyata dan Tuhan mengancam, kalau kamu menista aku, kamu tidak percaya kepada aku akan mengirimkan penyakit sampar kepadamu. Ya, kita lihat ini alasan berikutnya kenapa Tuhan mengirimkan sampar, ya, penyakit menular yang mematikan kepada bangsa Israel pada zaman dulu kala. Ya, aplikasi yang sangat penting, ya, saudara-saudara, dari pelajaran ini, kita harus tingkatkan iman kita. Ya, banyak orang berpikir, ternyata kami sepertinya tidak mampu. Tidak ada kepastian kapan virus ini akan berakhir. Hidup seperti ini sepertinya sangat berat. Tidak ada kepastian dan hidup dalam ketakutan. Ya, kelaparan mengancam di depan mata karena nggak bisa bekerja. Ya, ekonomi yang ada di depan mata adalah ekonomi yang akan hancur. Ketakutan merada di mana-mana. Ya, saudara-saudara, yang saya bisa sampaikan adalah bahwa Tuhan tidak mungkin memberikan pencobaan lebih daripada yang saya dan saudara mampu. Tuhan tidak mungkin memberikan pencobaan lebih dari yang saya dan saudara mampu. Kalau saya dan saudara merasa bahwa keadaan sekarang ini sangat sulit, saya akui ini keadaan yang sangat sulit, saudara. Ada ketidakpastian di mana-mana, ada ketakutan di mana-mana, ya, dan kelaparan mengancam, kerusuhan mengancam sebagai akibat dari kelaparan, ketidakstabilan nasional mengancam, dan seterusnya. Penuh dengan ketakutan. Ada orang yang saya konseling harus membatalkan pernikahan mereka. Ya, karena tanggal 1 Mei schedule pernikahan mereka. Ya, sudah dibatalkan. Ada ketidakpastian, ada yang kehilangan pengharapan. Ya, tapi saya mau sampaikan kepada saudara bahwa Tuhan lebih tahu dari saya dan saudara. Berulang kali menyadari dan alami bahwa ternyata kita mengerti setelah kita melalui satu kesusahan yang waktu kita alami kesusahan itu kita rasa, saya nggak mampu Tuhan. Saya sudah nggak mampu. Saya tidak akan mampu melewati ini. Ini sudah terlalu berat Tuhan. Ini di luar batas kemampuan saya. Ya, tetapi kemudian Tuhan memberikan jalan keluar dan kita bisa lewat. Dan akhirnya kita bilang, oh ya, jalan Tuhan yang lebih baik. Saya tidak bisa lihat waktu saya menderita. Saya yakin saudara sudah pernah alami hal seperti itu. Yang saya bisa bilang bahwa Tuhan tahu virus corona akan datang pada awal 2020. Dan Tuhan sudah persiapkan saya dan saudara selama ini dengan ujian-ujian harian dalam kehidupan kita. Corona ini bagi saya adalah midterm, ujian pertengahan semester. Ya, dan ujian pertengahan semester biasanya lebih susah dari ujian harian. Iya kan, saudara-saudara? Ya. Dan kita akan memasuki ujian yang lebih berat.
yaitu yang terakhir, ujian final. Ujian final adalah ujian yang terakhir. Dan itu adalah ujian yang lebih berat, saudara. Ya, ujian yang kita alami sekarang, yang kita rasa mungkin ini sudah sangat berat, karena kita dilanda ketakutan, yang ya kita melihat tidak ada kepastian, ya, maka kita pikir, aduh, ini berat sekali. Ya, kalau kita dapat kabar bahwa ada orang yang kita kenal meninggal karena virus ini, lebih takut dan lebih lagi kita takut. Tapi saya mau sampaikan saudara-saudara, ya, pegang janji Tuhan baik-baik. 1 Korintus 10 ayat 3. Tuhan tidak pernah kasih ujian lebih dari kemampuan saya dan saudara. Dan Tuhan itu adil dan baik. Kita tidak perlu bukan keadilannya, kita perlu kasihnya. Jadi saudara-saudara, ya, akan ada, ya, saudara-saudara, ujian yang lebih berat di depan kita. Itulah ujian akhir. Sudah pasti kita sedang menuju pada ujian akhir. Tapi sekarang ini ada ujian yang mempersiapkan kita kepada ujian yang lebih berat. Ya, jadi mari kita serahkan kita kepada Tuhan dan ya kita percayakan kepada Tuhan karena Tuhan yang lebih tahu dari kita. Ya, saudara-saudara, hikmat Tuhan jauh atas hikmat saya dan saudara. Mari kita lihat alasan berikut di dalam Alkitab kenapa Tuhan memberikan wabah penyakit, ya, sampar. Yang berikut terdapat di dalam 2 Samuel 24. 2 Samuel 24 ayat 1. 2 Samuel 24 ayat 1. Saya bacakan, ya. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah hitung orang Israel dan Odah. Ya, saudara-saudara, ayat ini adalah satu ayat yang kita sebut ayat yang bermasalah. Mengapa bermasalah? Karena kalau saudara lihat di screen saudara, disebutkan di sini, bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Tuhan murka kepada orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Terjemahan baru, Lembaga Alkitab Indonesia, TB, menaruh huruf ia di sini dengan capital letter, dengan huruf besar, ya, mengindikasikan bahwa ia di sini referensinya adalah kepada Tuhan. Ya, ia menghasut Daud melawan mereka. Tapi masalahnya, apakah Tuhan menghasut? Kata menghasut, provoke, ini adalah kata yang konotasinya selalu negatif. Ya, digunakan dalam satu kata yang konotasinya negatif. Ya, jadi saudara bisa lihat, ya, ini di sini King James pakai Kindle, ya, tapi terjemahan yang lain, ya, menyatakan provoke. Ya, bahasa Indonesia meniru terjemahan yang menyatakan menghasut. Nah, ini problemnya. Apakah Tuhan menghasut? Ya, apakah Tuhan membuat orang berbuat jahat? Ya, dan disebutkan di awal ayat ini adalah bahwa Tuhan katanya, ya, marah, murka, terus Tuhan menghasut. Ya, mari kita bandingkan paralelnya di dalam 1 Tawarik 21. Adek boleh buka 1 Tawarik 21. Iya. Sekarang kita lihat, ya, ini cerita yang sama, ini paralel, ya. 1 Tawarik 21 ayat 1 dibilang, iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Ya, saudara-saudara. Jadi kalau menurut Tawarik, ya, iblis bangkit melawan orang Israel dan ia yang membujuk atau menghasut Daud
untuk menghitung orang Israel. Oke, jadi kita lihat ya, di dalam cerita ini ada sesuatu yang terjadi sehingga Tuhan marah kepada orang Israel, ya, dan disebutkan bahwa ia menghasut. Tapi kita bandingkan, kita dapati di sini bahwa ia yang lebih tepat di dalam ayat 2 Samuel 24 adalah yang lebih tepat. Kalau kita lihat, ya, ianya itu seharusnya huruf kecil, ya, atau langsung aja taruh setan menghasut Daud melawan mereka, ya. Maka kita bisa lebih mengerti ayat ini. Oke, kita lanjutkan. Pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Ya, jadi hasutannya atau bisikan daripada setan, ya, adalah Daud pergi hitung orang Israel. Apa masalahnya dengan sensus? Apakah sensus itu salah? Ya, karena kalau kita baca cerita selanjutnya, ya, kita tahu bahwa di ujung dari cerita ini karena Daud menyuruh Yoab, panglimanya, untuk menghitung orang Israel, yang terjadi adalah Tuhan memberikan hukuman, ya, kepada orang Israel. Dan Tuhan bilang kepada Raja Daud melalui Nabi Gad, ya, Tuhan bilang, kamu pilih sebagai hukuman kamu 3 tahun kamu kelaparan, 3 tahun kamu dikejar-kejar musuh kamu, atau 3 hari kamu mengalami sampar. Ya, dan Daud memilih untuk jatuh dalam tangan Tuhan. Dia kena sampar untuk 3 hari. Maka saudara-saudara, ya, ini di bagian bawah, adik, ya, di bagian akhir daripada penghukuman Tuhan, ya, saudara-saudara, ya, inilah yang disebutkan, oke, ya, oleh Tuhan. Boleh turunin ke bawah, adik, ya, ya, di perikop the Lord's judgment, ya, penghukuman Tuhan kepada, ya, sebelum Daud membangun altar, the Lord's judgment, ya, penghakiman Tuhan, mulai ayat 10. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, kenapa hati Daud berdebar? Oleh karena, ya, dia tahu dia sudah bersalah, dia sudah berdosa kepada Tuhan. Ya, jadi apa yang dilakukan? Ya, berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat, lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu ini, ya, hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Ya, jadi dia sudah bikin kesalahan dan dia tahu dia sudah berdosa. Ya, dan setelah Daud bangun, ayat 11, setelah Daud bangun daripada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad pelihat Daud. Demikian, pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Boleh diturunin, Dek? Akankah, ya, disebutkan, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku. Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan, maka matilah dari antara bangsa itu
dari Dan sampai Berseba 70.000 orang. Saudara-saudara bayangkan akhirnya berapa orang yang meninggal? 70.000 orang yang meninggal. Sekarang ya, kita mau gali lebih dalam, apa sih dosa yang dilakukan oleh Daud sehingga Tuhan harus mengirimkan sampar dan menyebabkan 70.000 orang meninggal. Ya, saya nggak bisa bayangkan 70.000 bukan jumlah yang sedikit, ya, tapi jumlah yang banyak. 70.000 orang meninggal. Ya, sekarang, ya saudara-saudara, apa kira-kira maksud ya dari Daud dengan menyuruh untuk menghitung jumlah orang Israel dan orang Yehuda? Ya, apa maksud dari Daud? Adik boleh naik ke atas, ya. Dengan Daud menyuruh orang ya Israel supaya dihitung. Ini mengenai sensus ya saudara-saudara. Konteks daripada 2 Samuel 24, saudara-saudara, adalah ketika Daud sudah berhasil menaklukkan semua musuh-musuhnya. Semua bangsa yang ada di tanah Kanaan sudah berhasil ditaklukkan oleh Daud, dan batas-batas yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Ya, ketika orang Israel mau masuk ke tanah Kanaan, batas-batas itu sudah berhasil direbut oleh Daud. Semua sudah ditaklukkan. Sudah dicapai apa yang Tuhan suruh. Batas-batas kekuasaan yang ditentukan oleh Tuhan, Daud sudah berhasil usir dan kalahkan semua musuh-musuhnya. Ya, jadi sebenarnya maksud Tuhan bagi orang Israel sudah tercapai. Tidak ada lagi musuh mereka yang dapat melawan mereka. Ya, tetapi di sini Daud mau menghitung orang Israel. Yang dihitung bukan seluruh jumlahnya, supaya saudara tahu. Selalu yang dihitung hanya laki-laki. Ya, dan kenapa hanya laki-laki? Karena laki-laki yang merupakan pemimpin, dan selain laki-laki adalah pemimpin, laki-laki juga yang sanggup berperang. Jadi, saudara-saudara, ya, dibilang di sini, ya, bahwa sebenarnya ini adalah keinginan daripada Daud, ya, keinginan daripada Daud untuk melihat tentara yang besar karena dia ingin berkuasa lebih daripada yang Tuhan sudah tentukan batas-batasnya. Jadi untuk bisa mengalahkan bangsa-bangsa lain di luar dari batas yang Tuhan sudah tentukan, maka dia perlu tahu berapa kekuatan daripada tentaranya. Karena dia sudah ada ambisi pribadi untuk menaklukkan bangsa yang lain. Kenapa? Karena kemanapun Daud pergi berperang, Tuhan menyertai dia dan dia selalu menang. Ya, saudara-saudara, ambisi dunia daripada Daud muncul secara dia tidak sadar. Dengan kata lain, saudara, ini dosa adalah dosa kesombongan. Ya, dosa yang dilakukan oleh Daud adalah dosa adalah dosa kesombongan. Kalau saudara perhatikan, ya, kalau saudara bandingkan nanti di rumah, kalau saudara mau baca secara detail, ya, sebenarnya Yoab agak membantah, ya, kita lihat di dalam ayat 4 contohnya. Namun Tita Raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab dan oleh para panglima tentara, ya. Artinya terpaksa berarti mereka sebenarnya apa? Tidak mau. Lihat di dalam ayat 3. Lalu berkatalah Yoab kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Dan semoga mata Tuanku Raja sendiri melihatnya. Tetapi mengapa Tuanku Raja menghendaki hal ini? Sebagai panglima tentara, Yoab sudah tahu. Kalau mau disensus oleh karena ada keinginan untuk berperang, memperluas daerah kekuasaan. Ya, sekitar 9 bulan sensus ini dilakukan oleh Yoab
Dan sesudah dia selesai melakukan sensusnya, ya, maka dia kembali dan dia katakan, ya, ini ada sedikit perbedaan versi Samuel dengan satu Tawarik, ya, jumlah tentaranya, ya, nggak jadi soal yang besar. Kalau di versi Tawarik itu 800.000 orang Israel, 500.000 orang Yehuda. Jadi totalnya 1.300.000, satu juta, ya, 500.000 kalau di versi. Boleh Adek ke Tawarik 21. Ini cuma masalah jumlah, ya, jumlah tentara boleh turun ke bawah yang setelah mereka hitung jumlah tentara yang didapat setelah 8 bulan, ya, kita lihat, ya, jumlah orang Israel dan orang Yehuda yang siap berperang jumlahnya sangat besar, ya. Dan tentunya ini memberikan keyakinan yang lebih kepada bahwa mereka pasti akan menang, ya, karena tentaranya besar jumlahnya, ya, saudara-saudara. Ini yang membuat Tuhan, ya, di sini, ya, jumlahnya orang Yehuda 470.000 orang, sementara orang Israel, ya, di atas ayat sebelumnya, ya, kita lihat bahwa jumlahnya intinya sangat besar, ya. Kalau versi 1 Tawarik 21, ya, kita dapati bahwa, ya, bisa dibilang mereka sangat percaya diri. Bangsa Yehuda ada 470.000 orang yang siap berperang, ya, dan orang Israel ada 1.100.000 orang. Jadi totalnya 1.570.000 tentara yang siap berperang, jumlah yang sangat besar, ya, yang siap berperang. Ini yang membuat Daud sangat percaya diri dan, ya, dalam hatinya, ya, kesombongan ini yang membuat bisa dibilang orang Israel, ya, punya dosa kepada Tuhan di dalam hati Daud dan juga orang-orang Israel, karena mereka melihat bahwa mereka menjadi bangsa yang lebih besar, ya, saudara-saudara, dan ada kesombongan. Padahal Tuhan yang memberikan kemenangan kepada mereka, ya, dalam setiap peperangan Tuhan yang memberikan kemenangan dan Tuhan yang memberikan kemakmuran. Tidak ada musuh yang datang menjara negeri mereka selama Daud berkuasa, ya. Saudara-saudara, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari sini, ya? Kesombongan menjadi alasan berikutnya Tuhan memberikan tulah kepada orang Israel. Kesombongan, ya, saudara-saudara, inilah sebabnya tulah itu diberikan, ya, kepada orang Israel. Apakah kita orang Kristen dan Katolik di atas dunia ini ada 2,5 miliar. Jumlah yang sangat besar. Apakah jumlah yang sangat besar ini menjadikan kesombongan kepada kita? Ya, bahwa kita agama yang nomor 1 di atas dunia ini. Sehingga kepungahan yang terjadi kepada kita, ya, sehingga kita merasa besar menjadi penguasa di atas dunia ini. Dalam nasihat Tuhan kepada jemaat Laodikia, jemaat yang kita percayai berdasarkan nubuatan di dalam Wahyu 2 dan Wahyu 3, ya, 7 jemaat, pekebaran nasihat Tuhan kepada 7 jemaat, dan kita yakini bahwa jemaat yang ketujuh adalah jemaat yang terakhir menggambarkan sejarah umat-umat Tuhan dari zaman Yesus naik ke surga sampai akhir zaman, sampai dia datang kembali, ya.
umat Tuhan di akhir zaman digambarkan sebagai jemaat Laodikia. Dan jemaat Laodikia digambarkan sebagai jemaat yang sombong. Ya, mari kita pergi kepada Wahyu 3 ayat 14 mulai disebutkan oleh firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, Tuhan yang berkata, Tuhan yang berfirman, ya. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Saudaraku, ya, Tuhan bilang, aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu segala pekerjaanmu, hai jemaat Laodikia, hai orang Kristen di akhir zaman, aku tahu segala pekerjaanmu. Dan kita tidak bisa bantah Tuhan. Ya, apa itu? Engkau tidak dingin dan tidak panas. Ya, saudaraku, saya tidak bisa sangkal. Saya sering dingin secara rohani, dingin dalam iman, dingin dalam perbaktian, dingin dalam kasih, dingin dalam banyak hal. Ya. Tapi kadang-kadang panas. Kadang-kadang panas kalau lagi susah, panas karena mesti cari Tuhan. Kalau lagi butuh Tuhan, panas karena tidak ada pertolongan lain selain daripada Tuhan. Tapi ketika segala sesuatu berjalan dengan baik, maka kembali kepada asal. Ketika ada kebangunan rohani, minggu sembahyang, KKR, atau apapun itu, kelihatan iman naik, tapi kemudian ya jatuh lagi dan jatuh lagi. Saya dan saudara adalah jemaat Laodikia. Karena kita tidak dingin, tidak panas. Jadi, ayat 16, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ayat 17, saudara perhatikan, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Saudara, jemaat Laodikia katakan, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Tuhan mengatakan bahwa jemaat Laodikia, jemaat di akhir zaman, adalah jemaat yang merasa tidak membutuhkan juru selamat. Tidak merasa mereka butuh Tuhan dalam keadaan normal. Mereka merasa tidak membutuhkan Tuhan. Ya, saudara-saudara, karena merasa diri kaya, baik secara jasmani, juga secara rohani. Saya sering mendengar ya khotbah-khotbah disampaikan bahwa Tuhan akan menjadikan kita kepala, bukan ekor. Artinya apa? Kita akan selalu jadi pemimpin. Kita akan selalu jadi orang yang kaya. Karena orang kaya biasanya adalah pemimpin. Ya, saudaraku, di mana banyak jemaat memilih ketua-ketua, penatua-penatua jemaat. Bukan berdasarkan kerohanian, tetapi berdasarkan kekayaan. Teologi kemakmuran, begitu merasuk orang Kristen di mana-mana. Kekayaan adalah bukti bahwa Tuhan memberkati kita. Karena itu orang yang paling kaya, itulah orang yang paling diberkati. Saudara-saudara, ini sangat menyedihkan. Karena kerohanian akhirnya diukur dengan kekayaan. Dan Tuhan bilang, aku tahu segala pekerjaanmu. Iya, kita merasa bahwa kita sudah cukup baik secara rohani. Kita aktif di gereja, kita melakukan perintah Tuhan, iya. Tapi saudaraku, inilah jebakan dari kerohanian yang berulang, klasik. Ini jebakan yang terjadi kepada orang Farisi pada zaman Yesus. Mereka merasa mereka sudah melakukan ritual agamanya dengan baik, kewajiban agama dengan baik, berpuasa 2 kali 1 minggu, memberikan sedekah, berdoa setiap hari, pagi, siang, malam, memberikan sedekah
semua kewajiban mereka lakukan, memberikan persembahan persepuluhan dari adas manis, jintan, dan selasih. Ya, saya belum pernah tahu ada orang yang memberikan persepuluhan dari kemangi yang ditanam di halaman rumah mereka, atau pepaya, pohon pepaya yang ditanam di rumah mereka. Ya, saudaraku, tapi orang Farisi melakukan hal itu. Mereka berpuasa 2 kali seminggu. Saudara, banyak orang beragama melakukan ritual agama dari minggu ke minggu, ya, namun tidak punya hubungan yang intim dengan Yesus. Tidak membutuhkan Yesus. Agama mereka menjadi juru selamat mereka. Doa menjadi juru selamat mereka. Saudara, sering kita jadikan doa sebagai juru selamat kita. Tidak. Yesus adalah juru selamat kita. Kita membutuhkan Yesus. Ya, itu yang paling utama. Jangan kita merasa bahwa karena saya sudah berbuat baik, saya baca Alkitab tiap hari, saya berdoa tiap hari, saya menginjil, melayani dimanapun Tuhan suruh, dan saya beragama dengan baik, dengan ketat, menuruti segala perintah yang saya ketahui, dan kemudian kita merasa bahwa kita sudah cukup baik untuk diselamatkan oleh Tuhan. Ingat, tidak ada yang dapat kita lakukan untuk menyelamatkan kita dari dosa. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, maka kita tidak dapat diselamatkan. Saudaraku, seringkali kita terjebak dengan perbuatan-perbuatan baik, kemajuan-kemajuan rohani yang kita dapatkan, dan kita anggap itu karena kebaikan hati kita. Tidak ada yang baik di dalam diri kita, saudara-saudara, yang membuat kita mampu untuk jadi jujur, untuk membuat kita mampu untuk merendahkan diri. Tidak ada sedikit pun, saudaraku. Ya, kesombongan rohani mematikan. Kesombongan rohani mematikan, sangat mematikan. Itu dosa yang paling berbahaya. Ya, saudaraku, dengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ya. Jadi, ya, di dalam ayat 18, atau saya ulangi dari ayat 17, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu, ya, dan karena engkau tidak tahu, apa katanya? Bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Kita tidak tahu keadaan kita yang sesungguhnya, hati kita yang sesungguhnya. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Ya, harus merendahkan diri. Izinkan Yesus masuk ke dalam hati kita. Ya, kita mengaku percaya kepada Yesus, tetapi templakan kepada jemaat Laodikia, ya, masalah utama dari jemaat Laodikia adalah yang ditemukan di dalam ayat 20. Ini masalahnya. Soal melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang itu adalah gejala penyakitnya. Ya, saudara-saudara, tapi itu bukan penyakit utama dari Laodikia. Ya, itu adalah simptom, gejala penyakit, yaitu melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Ya, itu adalah simptom. Oleh karena apa kita melarat? Oleh karena apa kita miskin? Ya, oleh karena apa kita malang, buta, dan telanjang? Oleh karena apa? Oleh karena walaupun kita mengaku kepada Yesus Tuhan, tetapi kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Matius 7 ayat 21, ayat yang biasa kita dengarkan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, berbakti, beribadah, berdoa, memuji, membesarkan Tuhan dalam nama Tuhan. Itu semua sangat baik. Ya, tetapi kalau saya dan saudara tidak melakukan kehendak Tuhan, maka semua itu tidak ada artinya. Pertanyaannya, apa yang membuat kita dapat melakukan kehendak Tuhan? Nggak ada jalan lain, saudara. Tidak ada jalan lain supaya kita jadi rendah hati, supaya kita jadi baik hati,
supaya kita ini tidak menyombongkan diri, supaya kita ini jadi lemah lembut, supaya kita ini bisa melakukan semua kehendak Tuhan. Maka satu-satunya jalan adalah di dalam ayat 18. Ayat 20. Lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ya, saya mau bilang saudara-saudara bahwa penyakit kita, kesombongan rohani, ya, merasa tidak membutuhkan juru selamat, ya, adalah sangat mematikan. Sangat mematikan. Kita menyebut Tuhan Yesus Tuhan, tapi kita terpisah dari Dia. Kita lebih suka dengar lagu-lagu duniawi, kita lebih suka ada dalam hadirat film-film duniawi, ya. Kita tidak habiskan waktu dengan Tuhan Yesus, ya. Ini yang kita lakukan, saudara, ya, sehingga dari waktu ke waktu kita semakin lemah dan kita nggak bisa lihat lagi bahwa kita ini melarat malang, buta. Tidak ada damai dalam hati kita, tidak ada kebahagiaan sejati. Ya, kita merasa bahwa percuma kita berjanji setia kepada Tuhan karena toh kita akan jatuh lagi dan akan langgar. Pada akhirnya kita frustasi. Pada akhirnya kita cuek, acuh tak acuh dalam beragama, ya. Kita masih ke gereja badan kita, hati kita tidak, ya. Dan kita jadi sumber masalah. Saudaraku, yang saya mau sampaikan kepada saya dan saudara, ini pekabaran juga kepada saya. Mari yang kita perlu lakukan, fokus kita bukan bagaimana saya harus menuruti hukum ini, hukum itu, perintah Tuhan ini, perintah Tuhan itu, bukan. Ya saudara, saya mau sampaikan bahwa fokus kita seharusnya adalah bagaimana supaya saya bisa akrab dengan Yesus, intim dengan Yesus, selalu suka untuk berdoa kepada Yesus, ya. Karena waktu saya dekat dengan Yesus, maka saya punya semua masalah yang lain itu akan hilang dan lenyap. Saya punya kelemahan-kelemahan akan hilang karena Yesus yang akan menguatkan saya dan saudara. Dan kebenaran ini disampaikan oleh Rasul Paulus dengan gamblang, dengan jelas di dalam Galatia 2 ayat 20. Dalam bahasa Indonesia mulai ayat 19. Ya. Galatia 2 ayat 20 dalam bahasa Indonesia. Tapi seharusnya dari ayat 19. Ya, apa yang Rasul Paulus bilang? Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Bahkan dia hidup dalam daging. Rasul Paulus katakan, sekalipun dia hidup dalam daging, dagingnya masih ada, adalah hidup oleh iman, bahasa Indonesia sebutkan oleh iman dalam anak Allah. Tetapi dalam bahasa aslinya adalah hidup oleh iman anak Allah yang telah mengasihi aku. Apa bedanya hidup oleh iman dalam anak Allah dengan hidup oleh iman anak Allah? Bedanya adalah, saudaraku, ya, kalau kita hidup dalam iman, ya, hidup dalam iman kepada anak Allah, ya, beda dengan hidup oleh iman anak Allah. Ya, apa bedanya? Kalau hidup oleh iman dalam anak Allah artinya saya percaya kepada Yesus. Tapi kalau hidup dalam iman anak Allah artinya, ya, saya punya hidup ini, ya,
betul-betul kontrol oleh Yesus. Itu sebabnya maka saya tidak dapat lagi berbuat dosa. Ya, saudaraku, kalau kita hidup dalam iman anak Allah, dalam iman Yesus, maka saya dan saudara akan menang dari segala dosa. Ya, seringkali saya harus sampaikan kepada saudara-saudara bahwa ketika saya berfokus kepada menuruti hukum, maka saya kehilangan fokus kepada Yesus. Ya, dan saya frustasi karena saya tidak bisa menurut hukum. Dengan daging kita tidak akan bisa menurut hukum. Hanya kalau kita tinggal dalam Yesus dan Yesus tinggal dalam kita, ya, firman Tuhan katakan, maka mintalah apa saja katanya, maka Tuhan akan dengarkan. Kenapa? Karena Tuhan tahu apa yang kita minta adalah yang sesuai dengan kehendak-Nya, bukan sesuai dengan kehendak kita sendiri untuk kita gunakan bagi memuaskan keinginan-keinginan daging kita sendiri. Inilah yang saya bisa bagikan kepada saudara-saudara, ya. Ini waktu orang sangat mau meninggikan diri, ya. Saudara-saudaraku, orang yang berani katanya tetap mengadakan ibadah pada zaman ada virus, ya. Ketika baru mau mulai ada pertentangan yang mau paksa ibadah, ya. Saya yakin saudara, ya, bahwa kita bisa menghindar, ya, bukan karena kita takut. Tentunya, ya, kita tidak beribadah bukan karena kita takut. Kita tetap lebih takut Tuhan seharusnya daripada kita takut mati, ya. Kita harus lebih takut Tuhan, jelas. Tetapi Tuhan memberikan kita hikmat, ya. Jadi iman tanpa hikmat itu juga adalah satu yang tidak bermanfaat, ya. Ini adalah kesombongan rohani kalau orang mau menunjukkan keberanian, ya. Sekarang ini, ya, dengan adanya virus ini, maka kita bisa melihat ada orang-orang yang suka menonjolkan imannya, suka menonjolkan kerohaniannya. Saudara, hanya kasih karunia Tuhan yang sanggup melepaskan kita dari kecenderungan untuk meninggikan diri, ya, dari kesombongan. Kembali, mari kita merendahkan diri. Dan itulah yang dilakukan oleh Daud. Akhirnya Daud merendahkan diri. Dan Daud memohon kepada Tuhan. Dan setelah Daud merendahkan diri, ya, maka Tuhan menghilangkan sampar itu. Dan sampar itu berhenti. Saya ingin baca ayat terakhir pada siang ini. Dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Satu janji Tuhan. Kiranya boleh menguatkan kita semua. Ya, 2 Tawarik 7 ayat 14, ayat yang terakhir pada siang ini. Ya, yang bisa menguatkan kita untuk terus berharap kepada Tuhan, terus bergantung kepada Tuhan, ya, agar kita bisa melewati masa-masa yang sulit ini dengan penuh kemenangan. Ya, di sini dibilang, ya, kita lihat. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ini Tuhan, saudara-saudara. Biarlah pada siang hari ini, ya, daripada kita mencari kesalahan, siapa sih yang buat ini? Ya, yang pasti saya bisa bilang bahwa Tuhan mengizinkan ini terjadi. Kesusahan ini Tuhan izinkan terjadi bukan dengan maksud yang jahat, tapi saya yakin dan percaya hanya dengan satu maksud. Untuk membuat kita berbalik kepada Tuhan agar kita bisa selamat. Agar kita bisa menyadari bahwa, hey, kita sedang menuju jurang. Dan kita nggak sadar. Tuhan sudah ingatkan, tapi kita mengeraskan hati sehingga kita tidak bisa lagi sensitif dan peka mendengarkan suara Tuhan. Kita sudah melupakan kasih mula-mula kepada Tuhan. Kita sudah meninggikan diri, kita tidak sadar. Tapi dengan kasih karunia Tuhan, Tuhan berikan kepada kita agar kita merendahkan diri. Dan mari
kita merendahkan diri, saudara-saudara, bertobat. Kalau ada dosa-dosa, kalau ada kebencian, kalau ada tidak mau berdamai, kalau ada semua sifat-sifat yang kita tahu seharusnya kita tinggalkan. Yang mungkin selama ini kita sudah benarkan, ya, dan kita tidak lagi menyadari. Inilah waktunya bagi kita untuk menyadari, akui kepada Tuhan, dan akui kepada sesama kalau itu kita lakukan kepada sesama kita. Dan kita datang merendahkan diri, maka Tuhan akan menjaga dan melindungi saya dan saudara. Saya yakin dan percaya, janji Tuhan ini pasti buat saya dan saudara. Dan mari kita tunduk kepala, dan mari kita terus berdoa kepada Tuhan, ya, untuk menjadi perantara juga. Kita berdoa bagi banyak orang yang sedang menderita, saudara-saudara. Ingat orang-orang yang sedang menderita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh bersama-sama berkumpul mempelajari sabda Tuhan. Hamba bersyukur untuk jiwa-jiwa yang Tuhan gerakkan untuk mempelajari firman Tuhan, bukan untuk mendengarkan suara hamba, tapi mendengarkan suara-Mu. Bapa, biarlah firman yang telah disampaikan, yang kami baca, boleh mendapat tempat di dalam hati kami. Tuhan, kami tidak mampu untuk merendahkan diri. Selama ini mungkin kami merasa nyaman, kami tidak sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Dan mungkin saja kesombongan ada di dalam hati kami, tapi kami tidak menyadarinya. Dan terima kasih Tuhan, karena Tuhan mengizinkan kami mengalami kesusahan ini. Karena kami yakin dan percaya, Tuhan tahu yang terbaik buat kami, dan Tuhan telah siap untuk menyertai kami, mendampingi kami, menolong kami. Bapa, biarlah kami mau membuka hati dan pikiran kami kepada Tuhan Yesus, agar dia masuk dalam hati kami, bertakhta, berkuasa, menjadi raja di dalam hati kami. Sehingga bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kami di atas dunia ini. Hamba mau berdoa untuk semua yang mendengarkan pada saat ini, dalam segala keadaan yang mereka hadapi, Tuhan yang tahu. Kalau mereka ragu akan kuasa Tuhan, kuatkan iman mereka. Jangan biarkan mereka ragu. Kalau mereka ketakutan berlebihan, Tuhan tolong mereka untuk tidak takut. Berikan kedamaian, berikan ketenangan, ketentraman, dan Tuhan berkati yang mungkin kurang sehat. Jamah tubuh mereka, sembuhkan mereka. Dan Tuhan yang berkekurangan, Tuhan yakinkan mereka bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Tuhan akan menolong mereka. Dan Bapa, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang menderita sakit oleh karena virus corona di seluruh dunia ini. Kasihani mereka Tuhan, lawat mereka, kunjungi mereka, tolong mereka agar iman mereka tidak luntur ya Tuhan. Dan tolong sembuhkan kalau itu yang terbaik buat mereka. Kalaupun tidak, ya Tuhan, kami yakin hikmat Tuhan lebih daripada yang kami tahu. Kuatkan iman mereka sehingga mereka tidak luntur imannya kepada Engkau. Dan tolong kami Tuhan, agar kalau kami bisa menjadi saluran berkat dengan terus berdoa, ingatkan kami untuk berdoa bagi banyak orang yang sedang menderita. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang terkena dampak daripada virus ini secara ekonomi, apakah di PHK ataupun kehilangan usaha mata pencarian mereka. Tuhan, tolong sediakan segala keperluan mereka dan yakinkan mereka bahwa Tuhan akan mencukupkan segala keperluan hidup mereka. Tolong kami juga, ya Tuhan, agar apapun yang kami bisa lakukan, kami juga boleh menjadi saluran berkat Tuhan kepada siapapun. Kami juga teringat kepada para medis yang bekerja siang dan malam, tidak mengenal lelah, membantu orang-orang yang terpapar sakit. Lindungi mereka dan berikan kesehatan, kekuatan, jasmani, berikan hikmat, dan berikan hati yang betul-betul melayani ya Tuhan. Dan lindungi mereka dari virus yang jahat ini. Bapa,
Kami juga berdoa untuk para pemerintah agar diberikan hati yang bijaksana mengutamakan kepentingan rakyat kecil maupun orang banyak. Dan tolong kami, umat-umat Tuhan, diberikan persatuan. Dan Bapa, kami hanya berserah kepadamu. Tolong kami, kasihani kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan mendengarkan, mengabulkan doa kami, bahkan lebih dari yang kami minta. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara, terima kasih untuk bergabung bersama kita siang hari ini. Kalau saudara mau bergabung di kesempatan yang berikut, kita akan sampaikan informasinya di waktu yang akan datang. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Thank you, Pastor. Thank you so much. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pastor Roy. Selamat hari persiapan untuk semua teman-teman. Tuhan memberkati kita. Nggak bisa udah. Itu teman